Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Afwa Putri, kemudian teman saya Bukti Kurniawati, lalu Weni Kurnia Ilahi, dan Elina Bening. Di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis aliran kas. Pengertian: aliran kas merupakan jenis laporan keuangan yang ketiga setelah neraca dan laporan laba rugi. Tujuan utama analisis laporan kas adalah untuk menaksir kemampuan perusahaan menghasilkan kas. Yang selanjutnya yaitu aliran kas dan hubungannya dengan siklus produk. Penjelasan mengenai gambar aliran kas dan siklus produk yaitu yang pertama, tahap perkenalan. Dalam hal ini, biasanya aliran kas operasi negatif mencerminkan investasi perusahaan untuk membangun infrastruktur produk baru dan kas masuk diperoleh dari pendanaan luar, yaitu dari hutang, penjualan saham baru, atau penyertaan pemegang saham lama. Yang kedua, tahap pertumbuhan, yaitu produk mulai diterima oleh konsumen dan permintaan mulai tumbuh pesat, serta aliran kas masuk mulai meningkat. Tetapi investasi masih diperlukan dalam hutang. Persediaan sebagai antisipasi penjualan produk yang lebih meningkat ke depannya. Yang ketiga, tahap kedewasaan, yaitu di mana pola aliran kas berubah cukup drastis. Tidak seperti tahap sebelumnya. Pada tahap ini, investasi modal kerja mulai stabil serta menghasilkan aliran kas yang positif. Yang keempat, tahap penurunan, di mana aliran kas yang dihasilkan dari operasi dan investasi akan mengalami penurunan, sementara aliran kas keluar dipakai untuk melunasi utang. Maka aliran kas dalam tahap ini negatif. Yang selanjutnya, perhitungan aliran kas. Persamaan akuntansi pada dasarnya yaitu aktiva sama dengan utang plus modal saham. Jika analis mengurangkan jumlah aset, utang, dan modal saham pada awal periode dengan jumlah yang ada pada akhir periode, maka akan memperoleh kesamaan untuk tambahan-tambahan komponen dalam neraca, yaitu tambahan aktiva sama dengan tambahan utang plus tambahan modal saham. Kemudian, tambahan aktiva bisa dipecah lagi menjadi tambahan aktiva kas dan tambahan aktiva non-kas. Rumusnya yaitu tambahan aktiva kas ditambah tambahan aktiva non-kas sama dengan tambahan hutang ditambah tambahan modal saham. Kemudian dari persamaan tadi bisa dirubah sebagai berikut. Tambahan kas sama dengan tambahan utang ditambah tambahan modal saham dikurangi tambahan aktiva non-kas. Yang selanjutnya yaitu mengelompokkan perubahan-perubahan dalam neraca. Yang pertama ada piutang dagang, yaitu dalam pengumpulan kas pada suatu periode sama dengan penjualan kredit untuk periode tersebut, ditambah piutang dagang pada awal periode dikurangi dengan piutang dagang pada akhir periode. Kemudian yang kedua yaitu persediaan. Pembelian selama satu periode sama dengan harga pokok penjualan pada periode tersebut ditambah dengan persediaan pada akhir periode dikurangi persediaan pada awal periode. Kemudian yang ketiga ada aktiva lancar lainnya, yaitu rekening ini biasanya berkaitan dengan pembayaran di muka dan perubahan-perubahan dalam rekening ini berkaitan dengan kegiatan operasi perusahaan. Kemudian yang keempat, investasi. Ada surat-surat berharga, bisa berubah karena membeli investasi baru, pengakuan pendapatan. Yang kelima, bangunan, pabrik, dan peralatan. Pembelian dan penjualan aset-aset atau aktiva tetap dimasukkan ke dalam kegiatan-kegiatan investasi. Keenam, akumulasi depresiasi, yaitu mengurangi laba bersih satu periode tetapi tidak mengurangi aliran kas keluar. Yang ketujuh, aktiva atau aset lainnya, mencakup hak cipta, goodwill, paten dan aset-aset lainnya. Yang kedelapan, hutang dagang. Aliran kas
kas keluar untuk pembelian saham dengan pembelian untuk periode tertentu, ditambah utang dagang pada saat awal periode dikurangi hutang dagang pada akhir periode. Yang kesembilan, hutang wesel merupakan transaksi pinjaman dimasukkan ke dalam kegiatan pendanaan. Yang ke-10, bagian hutang jangka panjang jatuh tempo. Yang ke-11, hutang lancar lainnya digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan operasional selain pembelian barang dagangan. Yang ke-12, hutang jangka panjang rekening-rekening bisa berubah. Selanjutnya, hutang pajak. Hutang pajak yang akan dibayar dalam jangka waktu dekat sama dengan biaya pajak pendapatan ditambah atau dikurangi perubahan dalam hutang pajak pada periode tertentu. Yang ke-14, hutang tidak lancar lainnya, yaitu apabila tidak ada informasi pendukung lainnya, perubahan dalam rekening ini dimasukkan ke dalam transaksi pendanaan. Yang ke-15, saham biasa dan agio saham, yaitu rekening ini berubah apabila saham baru dikeluarkan atau saham beredar dibeli kembali. Yang ke-16, laba yang ditahan, yaitu naik besar laba bersih dan turun sebesar dividen yang dibayarkan pada periode tertentu. Dan yang ke-17 adalah treasury stock, yaitu pembelian saham kembali bisa diklasifikasikan sebagai kegiatan pendanaan. Yang terakhir, penyusunan aliran kas. Dari tabel di atas diketahui bahwa aliran kas dari operasi menunjukkan angka negatif. Aliran kas keluar dari aktivitas operasi lebih besar dibandingkan dengan aliran kas masuk dari operasi. Hal ini terjadi karena kenaikan persediaan yang cukup tinggi, yaitu 17.614. Selain itu, laba bersih juga mengalami penurunan dari 16.634 menjadi 6.442. Aliran kas masuk dari investasi pada tahun ketiga menunjukkan tanda positif setelah sebelumnya menunjukkan tanda negatif. Pada pendanaan mempunyai aliran kas yang negatif meskipun semakin mengecil. Maka, secara keseluruhan aliran kas negatif diperoleh karena terjadi penurunan aliran kas masuk dari operasi yang cukup besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.